Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Ihsan dari kelas 12-2. Dan saya Devri Nurhamdani dari kelas 12-2. Kami ingin mempresentasikan tentang sistem imun penjaga kesehatan tubuh. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem imun. Sistem imun itu adalah pertahanan tubuh yang kompleks, terdiri dari berbagai sel dan organ yang bekerja sama untuk melindungi kita dari ancaman penyakit. Nah, sel darah putih dan protein itu bagian ini bekerja sama untuk melindungi Anda dari kuman dan penyerang lainnya. Mari kita pelajari lebih dalam tentang peran penting sistem imun dan bagaimana menjaganya tetap sehat. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem imun. Yang pertama itu menjaga penyerang seperti kuman keluar dari tubuh Anda. Yang kedua, menghancurkan penjajah, virus atau bakteri dan yang lainnya. Yang ketiga, membatasi seberapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penyerang jika mereka berada di dalam tubuh Anda. Terus yang keempat, menyembuhkan kerusakan pada tubuh Anda. Yang kelima, beradaptasi dengan tantangan dan ancaman baru. Nah, penyerang yang dilindungi oleh sistem kekebalan tubuh, yang pertama ada virus. Virus itu partikel infeksius yang membutuhkan sel inang untuk berkembang biak. Lalu yang kedua ada bakteri. Bakteri itu mikroorganisme bersel tunggal yang dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga ada jamur. Jamur itu adalah organisme eukariotik yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit dan organ dalam. Lalu yang keempat ada parasit. Parasit itu adalah organisme yang hidup dan berkembang biak dalam tubuh inang. Nah, selanjutnya ada bagaimana sistem kekebalan tubuh bekerja. Yang pertama, pertahanan bawaan itu dengan respon cepat dari tubuh terhadap ancaman asing seperti kulit, enzim, dan sel darah putih. Yang kedua, pengenalan antigen. Sel imun mengenali dan merespon secara spesifik terhadap patogen yang dikenali. Yang ketiga, respon adaptif. Sistem imun beradaptasi dengan mengingat paparan sebelumnya untuk reaksi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh yang lemah dan terlalu aktif. Kalau sistem kekebalan terlalu lemah, dapat disebabkan oleh infeksi, nutrisi buruk, atau kondisi medis tertentu. Ini bisa meningkatkan resiko infeksi dan penyakit. Lalu kalau sistem kekebalan terlalu aktif, dapat menyebabkan peradangan dan penyakit autoimun, di mana sistem imun menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Selanjutnya ada bagian tubuh yang membentuk sistem imun. Yang pertama, sumsum tulang. Jaringan lunak di dalam tulang Anda ini seperti pabrik untuk menjual darah Anda. Sumsum tulang membuat sel darah yang dibutuhkan tubuh Anda untuk bertahan hidup, termasuk sel darah putih yang mendukung sistem kekebalan tubuh Anda. Yang kedua ada timus, melatih dan mengaktifkan sel T untuk mengenali ancaman. Yang ketiga ada limpa. Organ ini menyimpan sel darah putih yang melindungi tubuh dari serangan. Limpa juga menyaring darah, mendaur ulang sel-sel lama dan rusak untuk membuat sel-sel baru. Yang keempat ada kelenjar getah bening. Lokasi berkumpulnya sel T dan B untuk mengkoordinasi respons imun. Selanjutnya ada kekebalan bawaan versus kekebalan yang didapat. Kekebalan bawaan adalah pertahanan alami yang dimiliki manusia sejak lahir untuk menjaga tubuh dari berbagai ancaman. Nah, lalu kekebalan yang didapat adalah respons spesifik yang dikembangkan setelah terpapar atau divaksinasi terhadap patogen tertentu. Misalnya seperti kita terkena virus. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit apa yang dapat memengaruhi sistem imun. Tanda dan gejala gangguan sistem kekebalan tubuh. Tanda dan gejalanya bervariasi tergantung pada kondisinya dan mungkin termasuk selalu merasa lelah, demam yang tidak diketahui penyebabnya, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, keringat malam yang membasahi, kulit yang gatal, otot terasa nyeri dan sakit, jari tangan atau kaki yang kesemutan atau mati rasa, kesulitan berkonsentrasi atau memperhatikan, rambut rontok, peradangan, ruam, atau kemerahan di bagian tubuh manapun. Terus pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan. Selanjutnya, tes umum untuk memeriksa kesehatan sistem imun. Yang pertama ada tes darah, mengukur jumlah dan fungsi sel darah putih.
Yang kedua, uji vaksinasi, menilai respon imun terhadap vaksinasi tertentu. Yang ketiga, ada tes alergi, mengidentifikasi reaksi berlebih terhadap alergen. Terus selanjutnya obat-obatan yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu imunosupresan. Itu untuk menurunkan aktivitas sistem imun, digunakan untuk mencegah penolakan transplantasi. Yang kedua ada imunostimulan, meningkatkan aktivitas sistem imun, digunakan untuk mengobati kanker atau infeksi. Yang ketiga antiinflamasi. Itu dengan mengurangi peradangan, diresepkan untuk penyakit autoimun. Nah, yang terakhir ada cara meningkatkan dan menstabilkan imun secara alami. Cara yang pertama itu dengan nutrisi seimbang, dengan memenuhi asupan seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang cukup untuk mendukung fungsi sistem imun. Yang kedua, istirahat dan aktivitas. Dengan cara tidur yang cukup dan latihan fisik teratur dapat memperkuat sistem imun kita. Cara yang ketiga ada mengelola stres. Dengan teknik relaksasi dan manajemen stres dapat membantu menjaga sistem imun tetap sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Karena manusia bukan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.